Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Nung Anung Wibowo, mahasiswa PPG Gelombang 1 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar di SMP Sapirus 3 Bandar Lampung kelas 8B dengan materi Sakramen Baptis. Selamat menyaksikan. Mari salam kenal Pak Guru. Selamat pagi. Pagi. Babiku. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pagi hari ini masih bersama Pak Anu. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Materi kita apa hari ini? Sakramen Baptis. Sakramen Baptis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Guru minta Adik Tere untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Bimbinglah kami pada hari ini, agar kami mampu memahami makna sakramen baptis yang telah Kau berikan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga dengan memahami makna sakramen baptis, kami mampu mengalami hidup baru dalam roh, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tere. Berikutnya Pak Guru akan aksen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Masuk semua ya. Baik, terima kasih. Semua masuk. Baik, mari kita mulai pelajaran kita. Kita akan mencoba bernyanyi dulu. Siapa kita? Sapirus 3. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Yes, Sapirus 3. Asik. Ya, terima kasih. Baik, kita akan memulai dengan ini. Kita akan mencoba melihat materi yang sudah kita lalui minggu lalu. Yang pertama, tugas pelayanan gereja ada berapa? Minggu lalu sudah kita dalami. Siapa yang bisa menjawab? Ada 5, Pak. Ada 5, sebutin. Yang pertama ada diakonia, yaitu pelayanan. Yang kedua ada koinonia, kesekutuan. Yang ketiga ada liturgia, kemudian
Yang keempat ada kerikma, kekuasaan, dan kelima matinya. Iya. Terima kasih, Matthew. Yang kedua, contoh pelayanan bidang liturgi apa saja? Ada yang tahu? Oh, si Matthew, silakan. Contoh pelayanan bidang liturgi itu ada pelayanan Ekaristi, ibadat, dan doa saya. Iya. Ada ibadat, ada doa novena, apalagi Pelayanan Ekaristi. pelayanan Eka. Yang ketiga, contoh pelayanan bidang kerikma. Si Nathan. 1 khotbah, pelajaran 2 pelajaran Isma, 3 pelajaran agama, 4 proteksi umat. Katekesi umat. Ya, terima kasih. Inilah materi yang sudah kita lalui minggu lalu. Ini pengingat bahwa gereja ada tugas pelayan. Hari ini kita kembali akan belajar tentang sakramen yang sudah kita lihat bersama. Coba kita dalami ini. Mengapa sih orang mau menjadi Katolik harus dibaptis? Ini yang harus kita dalami, dan ini menjadi suatu masalah. Mengapa orang menjadi Katolik harus di? Yang kedua, apa buah dari sakramen? Setelah dibaptis, apa sih buahnya? Lalu berikutnya, bagaimana tahapan dalam apa saja? Baptis dewasa itu tahapannya seperti tahapnya pasti apa? Kita akan melihat hari ini tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu untuk mensyukuri. Kita menyadari sakramen inisiasi adalah sakramen yang hari ini kita dalami, yaitu sakramen baptis. Kita mensyukuri. Ini yang kita lihat. Yang pertama, coba salah satu Romian dibaca yang keras. Merumuskan arti dan makna dari sakramen baptis. Ya, merumuskan arti dan makna dari sakramen Baptis. Tere, dibaca nomor 2. Menyebutkan jenis-jenis pembaptisan. Ya, jenis-jenis pembaptisan yang akan kita lihat. Lalu Cinta, Menjelaskan tahap-tahap dalam pembaptisan. ya, tahap-tahap pembaptisan tadi ada beberapa tahap nanti kita lihat. Surya, Menyebutkan sarana atau lambang yang dipakai dalam pembaptisan. ya, menyebutkan sarana atau lambang yang dipakai dalam pembaptisan apa saja. Terakhir si Angel Menjelaskan buah-buah sakramen baptis. menjelaskan buah-buah dari sakramen baptis. Baik, kita masuk di sini, kita nyanyi lagu yang ini. Semua ada di sini. Karena di buku sudah ada kan? Hidupku
syair lagu yang menarik untuk kita dalami. Berikutnya, coba kita lihat gambar beberapa contoh pembaptisan. Di buku kalian sudah ada. Yang pertama yang paling atas itu menggambarkan pembaptisan, digambarkan di situ Yesus ya. Ada Roh Kudus berupa burung merpati datang hadir. Berikutnya pembaptisan di sungai, lalu Paus membaptis itu. Ini juga di sungai, baptis di sungai, ini pembaptisan di gereja. Nah, kita lihat satu lagi. Elizabeth Tidak Ayu Indra Putri Dewangga, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Setelah melihat gambar, melihat cuplikan video, mari kita coba melihat pendalaman lagu atau gambar tadi. Silakan anak-anak secara pribadi menjawab pertanyaan ini. Lagu atau gambar video yang disajikan menceritakan tentang apa? Silakan kalian kerjakan. Dalam belajar secara umum, dengan cara apa saja pembaptisan dilakukan? Bagaimana cara pembaptisan dalam gereja dilakukan? Bapak beri kesempatan 5 menit, silakan secara pribadi menjawab pertanyaan itu. Setelah selesai, nanti setiap pribadi boleh men-sharingkan, memberikan jawabannya kepada kelompok yang lain, kepada teman yang lain, sehingga teman yang lain bisa mendapat masukan dari teman-teman. Sudah semua? Ada yang belum? Si teman Romian belum? Di depan juga belum. Arjuna juga belum ya. Sudah? Baik, sudah semua ya? Baik. Selanjutnya kita akan speaking dulu biar lepas semangat dan dari pegel-pegel ya. Kita nyanyi terlebih dahulu. Baik, setelah kita mendalami permasalahan yang ada, silakan kalian men-sharingkan apa yang sudah kalian jawab kepada temanmu. Bisa dari sini ke teman belakangnya, boleh berdiri, boleh pindah ke tempatnya, men-sharingkan, memberikan jawaban kepada temannya. Men-sharingkan, silakan. Ya, boleh di belakangnya. Ya. Yang di belakang boleh geser. Nah, sharingkan apa yang sudah kalian temukan kepada teman.
Ya, sudah bisa dikat. Ya, sudah. Supaya bisa dikat. Ya, ya. Ini silakan untuk diserikan ke pemakaian sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah kita buka kitab suci kita. Buka kitab suci kita masuk ke dalam kelompok. Silakan kelompoknya. Ini 5 orang, ini berapa? 28. Nanti kalau bagi saja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan masuk ke kelompok. Mejanya jadi 1. Supaya kalian bisa diangkat, diangkat. Yohanes 3, 1 sampai 8. Sudah? Mari, ayat ganjil dibaca laki-laki, genap dibaca perempuan. Kalau kitab sucinya nggak cukup, dulu ada di depan ya. Sudah? Di bukumu juga ada. Baik, mari kita baca waktu mulai, lalu yang laki-laki juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru." Terima kasih. Kita sudah membaca 2 teks kitab suci, Yohanes dan Kisah Rasul. Itu menggambarkan bagaimana pentingnya sakramen baptis. Selanjutnya kita akan mendalami 2 teks tadi dengan bantuan pertanyaan. Ya, setiap kelompok menjawab ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pertanyaan. Silakan ditulis pertanyaannya. Sudah bagi. Silakan. Ini pertanyaannya. Baru setelah selesai nanti ditempel di sini. Baik, sudah semua. Ayo kita menyaksikan hasil dari diskusi tiap kelompok. Boleh nanti tiap kelompok Ngeri perwakilan kelompok besar kelompok
bagi atau memberi peta? Silakan kelompok 1 kita beri buka. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Medio Supriyanto. Saya Para Bintang. Saya Mika Santi Wismanto. Saya Dewi Aurelina Sebuah. Oke. Kita dikirim. Apa makna sakramen baptis? Sakramen baptis memiliki makna sebagai tanda dan sarana keselamatan. Dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Apa saja buah dari sakramen baptis? Menghapuskan dosa, kelahiran kembali, penerimaan Roh Kudus, bersatu dengan Kristus dan gereja. Sarana apa saja yang digunakan dalam sakramen baptis Katolik? Sarana yang digunakan berupa air, lilin, dan kayu putih. Bagaimanakah tahap-tahap pembaptisan dalam gereja Katolik? Maka perangkat sekuler yang kini dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi kategorinya. B. Masa sekuler yang kini dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan kategorinya. C. Masa persiapan terakhir. D. Masa persiapan. Apa yang menjadi buah atau rahmat dari sakramen baptis? 1. Mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. 2. Menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. 3. Memperoleh rahmat berurusan yang membuatnya sanggup semakin percaya pada Allah, berharap padanya dan mencintainya, membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dalam kebaikan. 4. Digabungkan dari anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. 5. Dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, dari kelompok 4. Silakan. Yang keras. Baik, bertanya. Dari kelompok 4 bertanya. Saya biasa dari kelompok 4 izin bertanya. Berapa kali sih seseorang itu dibaptis? Oke, terima kasih pertanyaannya. Enzo. Saya menjawab pertanyaan dari Enzo. Orang dibaptis saat masih kecil ya, hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya. Ya, jadi dibaptis itu hanya 1 kali seumur hidup. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, beri hapus. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Adalah sakramen yang diterima pertama kali diterima oleh orang yang dalam dalam gereja Katolik. 1. Apa makna dari sakramen baptis? Makna dari sakramen baptis adalah Apa makna dari sakramen baptis? makna sakramen baptis adalah simbol lahir baru secara rohani dan pernyataan iman seseorang kepada Yesus Kristus. 1. Apa makna dari sakramen baptis? Sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Baik, terima kasih semuanya telah mempresentasikan hasil karya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan. Ya, semua. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dibaptis berarti bergabung menjadi anggota Gereja. Mengapa penting tadi? Baptis menjadi sakramen. Baptis adalah menjadi dasar bagi orang Kristen. Dalam kekristenan kita mengenal berbagai macam pembaptisan. Dipercik air, dituangkan, ditenggelamkan ke sungai atau di syarat untuk menerima baptis yang pertama. Nathan, coba dibaca yang keras. Syarat utama adalah percaya kepada Kristus
sebagai penyelamat mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya setahun, mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Ya, ini syarat yang paling utama yang bagusan di tanda penuh yaitu percaya kepada Kristus. Itu syarat yang utama. Tahap baptis dewasa, silakan Tere dibaca. Masa prakatekumenan diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelantikan menjadi katekumen. Masa katekumenan diakhiri dengan upacara tahap kedua yaitu upacara pengukuhan katekumenan terpilih. Masa persiapan akhir diakhiri dengan upacara tahap ketiga yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Masa pestagogi, masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima baptis. Ya, inilah tahap-tahap bagi seseorang yang mau menjadi Katolik tetapi dewasa. Contohnya, teman kita Nathan mau menjadi Katolik, berarti mengikuti tahap-tahap ini. Ya, tapi kalau adik kita lagi tadi yang menerima pendampingan kedua orang tua. Kalau dewasa, nah setelah menerima materi sakramen baptis, tiba saatnya kita akan merefleksikan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapat dalam proses pembelajaran dari nanti silakan kalian isi refleksi ini. Satu-satu boleh. Cukup? Ada yang kurang? Kurang berapa? Ada yang kurang? Ya, silakan kalian berefleksi apa yang sudah kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Sudah semua refleksinya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Kalau sudah demikianlah rangkaian proses pembelajaran kita. Untuk minggu depan silakan kalian pelajari sakramen Eka. Karena sakramen inisiasi ada 3 kan? Baptis, EKD, sama Kris. Minggu depan kita belajar sakramen EKD. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya partisipasi untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan, kakak. Romian boleh. Di sini biar temannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau telah membimbing kami dalam belajar hari ini. Bantulah kami Bapa, agar kami dapat semakin hidup sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Bye.